Ada zikir, istighfar, yang terkait dengan kurang sabarnya saat mendapati ujian. Sampai Anda berkata, ya Allah, kenapa mesti saya? Ya Allah, saya kan pengen hijrah, kenapa banyak masalah? Ya Allah, kenapa pekerjaan saya nggak pernah sukses? Ya Allah, kenapa rumah tangga saya jadi begini? Saya kan pengen berubah. Itu pernah terjadi di masa Nabi Yunus alaihissalam. Nabi Yunus, Dzannun, pernah diuji oleh Allah. Jadi Anda bayangkan, Nabi aja yang jelas surganya itu diuji. Masa kita yang belum jelas surganya nggak pengen ujian? Oke. Jadi teman-teman sekalian, kita kembalikan Quran surah ke-21. Ayat 87 sampai 88. Wa dhannuni idh dhahaba mughadiban wa dhanna an lan naqdira alaihi. Dan aku perkenalkan, kata Allah, aku buka kisah Dzannun, Yunus alaihissalam. Ya, aku tugaskan. Jadi Yunus punya tugas alaihissalam berdinas di bumi sebagai rasul. Tantangannya nggak mudah. Maaf ya, ada yang kemudian mencela, ada yang menghina, ada yang menghujat, sampai naik ke kapal, sampai dilempar ke laut, sampai ditelan ikan paus. Puncaknya, sampai puncaknya. Saya mau tanya pada Anda, kalau ditelan ikan paus, kira-kira pengap atau tidak? Sudah pernah masuk? Gelap ya? Kita bayangkan, gelap, pengap, sulit kan? Tapi yang ingin saya katakan begini, Nabi Yunus pada saat itu muncul sisi kemanusiaannya. Keluar kalimat begini, ya Allah, kapan kau tolong saya? Tuh. Idzaba mughadiban fa dhanna alla naqdir alaihi. Dia kira kami nggak akan tolong. Dia berkata, ya Allah, kapan tolong saya? Kemanusiaannya. Cuman karena beliau nabi dan rasul, punya sifat ma'sum, maka diturunkanlah bimbingan oleh Allah untuk menjaga beliau supaya terbebas dari kesalahan. Dijaga. Itu sifat ma'sum dari nabi dan rasul. Maka kami turunkan zikir kepadanya untuk mengatakan, kamu jangan mengeluh. Ini ujian. Maka diajarkan zikir oleh Allah untuk mengentaskan keluh kesahnya. Setelah keluh kesah hilang, maka semua kenikmatan didatangkan kepadanya. Tapi yang paling menarik, di ujung ayatnya ditutup, akan ada orang beriman melakukan keluhan yang sama di masa depan. Walaupun gak masuk ke perut ikan paus. Makanya kalimat Allah ketika membebaskan Nabi Yunus dari perut ikan paus setelah berzikir itu, kalimatnya fastajabna lahu fanajjainahu minal ghamb. Kami cepat jawab doanya. Jadi begitu berzikir, dikabulkan oleh Allah, ditutup semua dosa-dosanya. Dosa mengeluh ditutup, dosa seakan menyalahkan Allah ditutup. Ketika ditutup, kami selamatkan dari kesulitannya, kami limpahkan rizki yang pernah dirasakan oleh ia sebelumnya, bahkan lebih. Tapi belum selesai ayatnya. Wa kadzalika nunjil mu'minin. Demikian pula kalau ada orang beriman tanpa batas di masa depan, umat siapapun ia, mengeluhkan peristiwa serupa, kalau dia melakukan zikirnya, aku lepaskan dari kesulitan yang menghimpit, aku berikan kebahagiaan tanpa batas. Saya tanya pada Anda, pernah nggak ada yang mengeluhkan ujian Allah dalam pekerjaan misalnya? Di rumah tangga, ya Allah, kenapa mesti saya? Ya Allah, why me? Kata Allah, why not? Ya Allah, kapan ini berakhir? Sebentar lagi. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, kenapa saya? Ya Allah, saya kan pengen baik. Udah pengen hijrah, bagus, datang ke masjid, tampilan bagus, sendal paling bagus, pulang hilang sendal. Ya, ada aja gitu kan? Dan kita menuntut. Ya kata Allah tuh, kamu ini bagaimana? Nabi dulu aja diuji. Tapi Allah turunkan zikir untuk menghilangkan itu semua. Sebelum sampai pada zikirnya, teman-teman sekalian, Allah turunkan standar menghadapi ujian semacam ini. Ini pernah saya sampaikan sebelumnya. Jadi untuk menguatkan teman-teman dan saya serta kita semua, ini standar ujian itu begini. Dan banyak kata Allah gagal melewati ujian itu bukan karena kurang pintar, tapi nggak belajar cara melewatinya. Saya bikin persamaan sebentar ya. Di situ aja, nggak apa, nggak. Saya tahu mana yang saya harus dihapus. Mana coba? Nah, saya tunjukin. Antum di situ dulu, lihat dulu. Ya, saya tunjukin ya. Bismillah. Karena antum yang orang pertama saya tes nanti. Insya Allah. Yang ini dulu. Ini tidak. Jazakallah khair. Kalau mau dipegang, boleh. Pegang dulu aja. Lihat sini. Saya bikin persamaan begini. Saya tanya dulu. Mau masuk surga? Masya Allah. Alhamdulillah. Surga. Punya persamaan. Mau dekat dengan Allah?
Alhamdulillah, Masya Allah. Dekat dengan Allah. Baik. Mau dapat ujian? Kok jadi lemes? Mau punya masalah nggak? Enggak. Maaf ya, cuman sayang. Persamaannya tertulis demikian. Surga dekat dengan Allah. Ternyata kuncinya disebut dengan sabar. Kuncinya apa? Sabar. Ketika seorang masuk surga, maka kalimat pertama dari malaikat ucapannya selamat karena Anda punya kunci sabar untuk masuk ke sini. Itu di Quran surah ke-13 ayat 24. Salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbaddar. Selamat Anda sabar. Karena punya sabar, Anda bisa menikmati segala kenikmatan yang telah dipaparkan di surga ini. Yang ingin dekat dengan Allah, ternyata kuncinya pun serupa, sabar. Dalilnya Quran surah kedua ayat 153. Innallaha ma'as sabirin. Allah bersama orang-orang sabar. Di saya membuat persamaan begini. Surga sama dengan dekat dengan Allah, sama dengan sabar. Sekarang persamaan sabar dalam Al-Quran, sabar bersanding lurus dengan ujian, dengan masalah. Ujian, masalah. Dalilnya Quran surah kedua ayat 155, paling kiri sebelah atas. Walanabluwannakum bisyai. Kami akan uji siapapun yang hidup. Jadi sepanjang hidup pasti akan mengalami ujian. Kalau persamaan berikutnya, ujian sama dengan hidup. Jadi kalau kita baca persamaan secara terbalik, orang hidup pasti mendapat ujian. Persamaan terbaliknya, orang yang tidak ingin dapat ujian sama dengan tidak ingin hidup. Nah, sekarang saya tanya lagi, siapa yang tidak ingin punya masalah? Boleh angkat tangan? Terus Anda maunya apa? Oke, sekarang lihat kembali. Fokus baik-baik. Lihat sini. Jadi setiap orang hidup pasti diuji. Kalau nggak hidup, baru nggak dapat ujian. Sepanjang hidup itu pasti ada masalah. Anda berpikir nggak pengen punya masalah pun itu sebetulnya masalah. Setiap kita pasti punya masalah. Saya pun di sini sedang menghadapi masalah. Seperti Anda pun belajar dengan saya sedang menggali persoalan. Nah sekarang saya keluarkan persamaan ini. Di matematika kan begini kan, A sama dengan B sama dengan C sama dengan D. Maka A sama dengan B, A sama dengan C kan? B juga sama dengan C, C sama dengan D. Kita turunkan ini. Surga sama dengan dekat dengan Allah, sama dengan sabar, sama dengan ujian. Maka kalau kita turunkan, orang yang mau pengen ke surga sama dengan ujian. Pengen dekat dengan Allah sama dengan ujian. Pengen sabar sama dengan ujian. Jadi kalau Anda ingin mendapatkan surga, pasti dapat ujian. Karena surga itu kunci untuk mendapatkan nikmat Allah. Dan untuk mendapat nikmat Allah, sabar. Untuk sabar, ada ujian. Jadi ujian itu kunci untuk ke surga. Ujian itu kunci untuk dekat dengan Allah. Jadi makanya berbahagialah ketika sedang punya masalah. Artinya itu mendekatkan Anda untuk dekat dengan Allah. Coba ibu kalau nggak diuji dengan perilaku suami yang kurang menyenangkan, ibu nggak akan mungkin nikmat tahajud malam hari minta sampai berderai air mata. Kenapa jadi ketawa? Antum kalau nggak diuji dengan ujian pekerjaan, nggak akan nikmat antum puasa. Bukankah tahajud datang saat pekerjaan mulai macet? Saat akhir bulan uang belanja belum keluar? Mau kan mulai ya Allah. Terus puasa, terus baca Quran. Di kadang-kadang ujian itu muncul supaya kita bisa menikmati kedekatan dengan Allah. Di ketika Anda mengatakan, ya Allah, aku ingin ke surga Firdaus. Baik, nih ujian. Ini masalah. Cuman supaya gampang mengatasi itu diturunkanlah fikihnya, muncul caranya. Bagaimana supaya ringan menghadapi ini? Jadi bukan gelar yang dibutuhkan di sini, pelajaran. Anda nggak belajar, nggak lulus ujian. Sekarang ini ada ujian kehidupan, nggak dipelajari, status Anda setinggi apapun gagal. Bagaimana rumusnya? Sebelum kita ke kalimat yang kita akan bacakan, maka turunan-turunan di Al-Quran. Ada 3 rumus. Pertama, kalau Anda sedang menghadapi masalah, kalau tidak ingin rumit, baik di kantor, di rumah, dimanapun, pertama kata Allah berlaku Quran surah kedua ayat 286.
La yukallifullahu nafsan illa. Ini nih rumusnya. Prinsip pertama, tolong tanamkan dalam jiwa kita. Mustahil Allah menguji seorang hamba di luar batas kemampuannya. Kalau kita bahasakan ini ke dalam bahasa psikologi, itu akan menenangkan jiwa kita. Kalau Anda sedang diuji, katakan, kata Al-Quran, bisa, mampu. Karena mustahil Allah menguji kalau Anda nggak mampu. Teman-teman maaf ya, yang mampu itu Anda, bukan saya. Ketika Anda punya masalah sebesar apapun sekarang, Anda mampu, saya tidak. Karena itu Anda yang diuji, bukan saya. Allah menilai Anda mampu. Kenapa Anda pesimis? Allah menciptakan kita mengatakan Anda mampu. Kenapa kita yang diciptakan pesimis? Nikmati saja, katakan pasti bisa. Mampu saya. Kita yang punya ayatnya, orang Jepang yang praktekkan. Bahkan dia bikin benteng Takeshi. Kamu bisa, kamu bisa, kamu bisa. Hanya untuk menaklukkan Takeshi. Kita punya, saya senang baca ya, senang baca dulu lihat. Nonton tidak? Cuma saya senang lihat baca apa gitu kan. Baca saya tahu. Son Goku, musuhnya Piccolo, penulisnya Suzuki Watanabe, saya tahu itu. Ya. Nah, jadi tapi bacaan saja ya. Liverpool kalah 2-0 sama Chelsea, saya tahu nih. Nah, balik sini. Kembali ke awal tadi. Jadi ya itulah ujian. Kita mampu. Yang kedua, rumus kedua, Quran surah kedua Al-Baqarah di pertengahan ayat. Ya, yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Paling gampang al-insyirah, inna ma'al usri. Itu secara psikologis itu akan menguatkan kita. Dikata Allah, kalau engkau sedang punya masalah, katakan pada dirimu, pasti mudah, pasti ada solusinya. Jadi kalau diri kita begitu, itu akan ringan menghadapinya. Maaf ya, dibandingkan Anda menulis status, nggak akan selesai. Ternyata kamu tidak seperti yang aku kira. Capek. Udah aja, pasti selesai, pasti bisa. Nah sekarang persoalannya, cara kita mengatasinya, ikhtiarnya bagaimana sekarang? Nah supaya kuat, maka kadang-kadang ada tindakan yang keliru. Kadang mengeluh, kadang curhat nggak jelas, kadang cerita ke orang, alih-alih kemudian kita mengadu kepada Allah. Atau puncaknya malah menyalahkan Tuhan. Maka diturunkanlah oleh Allah sebuah zikir lewat lisan Nabi Yunus alaihissalam, yang kalau dibacakan, seketika Allah tenangkan keadaan jiwa, dibuang keluh kesah, dan langsung diberikan jalan terbaik untuk mendapatkan nikmat yang diharapkan. Apa bentuk zikirnya? Quran surah ke-21 ayat 77-nya. Wa nada fil zulumati alla ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh. Itu zikirnya. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh zalimin. Ini umum. Bisa di jabatan mungkin kurang menyenangkan, bisa di harta benda, bisa di persoalan. Nabi Yunus kan dia menjabat sebagai rasul, cuma dikerjai oleh orang, dilempar ke perut ikan paus sampai keluar. Bahasa Qurannya, wa kadzalika nunjil mu'minin. Kalau ada orang beriman berzikir seperti sama yang dikerjakan oleh Yunus, kami selamatkan ia seperti kami selamatkan Yunus alaihissalam. Boleh dikerjakan pasca salat. Langsung perintahnya di Al-Quran. Jadi kalau secara pribadi bacakan Rabbana zalamna anfusana, zikir terkait tadi bacakan ini. Bonusnya ada juga kan penyakit yang suka memvonis diri. Ya Allah, aku kok malah sakit begini? Kenapa mesti aku yang sering tahajud, sering puasa? Kenapa begini? Lakukan zikir Nabi Ayub alaihissalam. Bukan hanya diberikan ketenangan pada jiwa, bahkan diberikan kesembuhan. Diberikan kesembuhan. Saya berani mengatakan ini karena saya coba praktekkan di kalangan teman-teman spesifik. Dan hasilnya 100%. 100%. Ini ada saudara kita yang sedang ikut karantina dari Goa. Cukup jauh, Makassar ke sana. 30 orang. Rata-rata di atas 50 tahun. 53, 57, sekian. Sekaligus pendidikan imam. Sekarang di Sukabumi. Ada di antara mereka yang matanya satu nggak ngelihat. Satu. Coba saya sampaikan pesan Al-Quran ini, saya datang, saya kunjungi ke sana, saya sampaikan, begini cara menghafal, Anda bacakan doa ini sebelum menghafal ini, setelah menghafal ini. Kalau ada hajat khusus, cari di Al-Quran. Saya tunjukkan beberapanya. Tahu apa yang terjadi? 2-3 hari ke belakang saya dapat berita, ternyata yang nggak melihat ini, hari pertama, kedua, ke-13, ke-14, ke-15, tiba-tiba remang-remang melihatannya.
Begitu masuk hari selanjutnya, dia buka kamar mandi masih pakai handuk, langsung ada cahaya. Ini nyata. Kelihatan semua benda yang di situ. Bisa melihat kembali. Dia keluar seketika, dia langsung sujud. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kisah nyata, saya tidak mengarang. Nanti mungkin sebentar lagi ke depan akan kita sampaikan untuk share kepada yang lain. Ada kemuliaan. Jadi kalau makhluk mengatakan mustahil, itu tanda dari Khalik, tinggalkan makhluk, minta pada Allah. Nah, ada zikir Nabi Ayub alaihissalam untuk menghilangkan keluh kesah ketika sakit. Itu di Quran surah ke-21 ayat 83 sampai 84. 84 jawabannya. Wa ayyuba idz nada rabbahu, zikirnya anni massaniya dhurru wa anta arhamur rahimin. Allahumma anni massaniya dhurru wa anta arhamur rahimin. Ya Allah, penyakit ini sudah mengganggu saya, melukai saya, sedangkan Engkau yang paling sayang kepada saya. Kalau yang paling sayang saja tidak menyembuhkan saya, kepada siapa lagi saya mesti meminta? Oke, jadi itu ya.